Indonesia data hilalnya adalah seperti ini. Jadi kalau lihat ketinggiannya itu 0,75 sampai 2,25 derajat. Di sini, di Aceh. Kalaupun kita sampai Sabang, itu pun tidak sampai memenuhi imkan ru'yah. Oleh karena itu, di seluruh wilayah NKRI, data hilal ini belum memenuhi imkan. Lanjut, dengan peta elongasi kita bisa lihat bahwasannya secara global elongasi kita mensyaratkan 6,4 derajat. Sedangkan di Indonesia itu baru di Aceh saja itu kira-kira 3 derajat atau 3 derajat lebih sedikit kalau kita sampai maksimalkan di paling barat wilayah Indonesia. Dengan kata lain, kalau kita lihat elongasinya pun itu belum memenuhi kriteria. Baik, selanjutnya data-data dari mana kita dapatkan data-data ini? Metode hisab yang ada di tanah air ini luar biasa banyaknya. Kita bisa lihat, nah, ini mohon maaf, ini data elongasi. Data berikutnya adalah data bagaimana data-data hisab ini diperoleh. Kami menghimpun dari berbagai macam metode hisab, dari yang takribi, tahkiki, sampai ke metode yang temporer, ya, itu kami kumpulkan. Bagaimana kalau kita perlihatkan, baik ke next slide, bahwasannya kita punya metode sulam. Ini bagian dari kita mempunyai semangat untuk menghormati karya para ulama kita. Bahwasanya sulam kita masih cantumkan. Bagaimana dengan metode ini kita bisa menghitung istima, kita bisa menghitung ketinggian hilal. Meskipun dengan keterbatasan belum bisa menghitung elongasi. Tapi dengan banyak metode ini pada akhirnya kita bisa mendapatkan data yang cukup kredibel untuk kita bisa jadikan acuan apakah data-data yang sekarang sudah memenuhi imkan ru'yah atau belum. Kalau kita lihat ke berikutnya, pada Syawal 1444 di DKI, ini lokasi DKI. Kalau tadi dalam bentuk peta, kalau ini dalam bentuk rinci koordinat DKI-nya di mana, kemudian asimutnya berapa, kemudian ketinggiannya berapa, dan inilah data-data yang dipakai oleh peru'yah kita. Artinya metode ru'yah itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan dengan metode hisab. Karena peru'yah kita itu mau tidak mau harus membawa data-data hisab untuk bisa fokus mendapatkan hasil observasi yang maksimal. Di antaranya di mana bulan berada, ketinggiannya berapa, kita harus fokus di arah mana, dan sebagainya. Inilah data-data yang kita pakai juga untuk melakukan ru'yah. Selanjutnya, kalau kita pakai simulasi, ya, artinya dengan gambaran bahwasanya tadi di Jakarta dengan tinggi 169 itu kalau digambarkan matahari berada di ufuk, ya, meskipun ufuknya ini tidak bebas, ya, karena tergantung software yang dipakai, moonnya, bulannya sudah di atas matahari. Artinya bulan terbenam setelah matahari terbenam. Artinya juga bulan mempunyai ketinggian pada saat itu. Lanjut. Nah, ini kalau kita simulasikan dalam bentuk di horizon atau ufuk yang bebas hambatan, maka akan kita lihat berapa sih sebetulnya selisih azimut antara bulan dan matahari. Ini mataharinya di sini, bulannya di sini. Kita bisa hitung selisih azimutnya. Dan inilah juga yang berpengaruh kepada kontras bagaimana hilal itu bisa dilihat. Jadi kalau beda azimutnya cukup lebar,
itu berpengaruh pada jarak elongasinya. Jarak elongasi ini tergantung beda azimut dengan ketinggiannya. Apa sih jarak elongasi? Kalau kita berada di satu titik, kita melihat bulan dan juga matahari, maka ada sudut. Jadi jaraknya adalah jarak sudut. Sudut yang dibentuk itulah yang kita definisikan sebagai jarak elongasi. Baik. Berikutnya kalau kita lihat di daerah lain, dalam kondisi yang serupa, ini masih di Jakarta, mohon maaf. Kalau di Jakarta kita lihat dengan kubah setengah dari bola langit, maka disinilah para peru'yah itu sebetulnya akan mengarahkan alatnya ke azimut yang dimiliki. Matahari azimutnya 281,49, kemudian hilalnya di azimut 283,04 dan ketinggian yang dari hasil hitungan itu. Sekali lagi, ru'yah tidak bisa dipisahkan dengan hisab. Berikutnya, kalau kita lihat data di tempat lain, ini di Aceh. Tadi Jakarta itu berada di sebelah timurnya Aceh. Ke Aceh secara umum itu datanya lebih baik. Ketinggiannya kalau Jakarta tadi 1,69, di Aceh tinggi bulannya 2,36. Sudah lebih dari 2 derajat. Ya. Dan ini elongasinya pun sudah lebih dari 3 derajat. Namun demikian, lagi-lagi data ini belum memenuhi imkan. Baik, berikutnya kalau kita... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.